Yo, what's up guys? Welcome back with me again in Moses Podcast. Seperti biasa di episode kali ini, aku mau membahas mengenai tema yang sangat menarik tentu saja. Dan khususnya bagi kalian yang sedang melakukan pembelajaran secara daring. Nah, sebelumnya aku mau menyapa nih buat kalian yang sedang menjalankan pembelajaran secara daring. Halo, bagaimana kabar kalian? Pasti masih semangat dong menjalani pembelajaran secara daring. Dan aku harap kalian harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran secara daring. Dan juga sambil berdoa dong, semoga pandemi ini segera jauh pergi gitu loh. Pusing lama-lama bikin corona makin naik gitu. Aduh. Nah, oke, kembali lagi ke topik. Kalian pasti sudah menemukan sebuah isu kan kalau sekolah akan dibuka kembali setelah lebaran ini, khususnya bulan Juli. Dan juga aku menemukan nih sebuah isu bahwa pertengahan tahun ini sekolah akan dibuka, bahkan kampus. Nah, sambil menunggu guru, dosen, atau tenaga kerja pendidikan lainnya selesai divaksin. Nah, bahkan Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah wajib buka di bulan Juli ini. Dan pasti kalian semua semangat kan? Mau ketemu teman-teman, mau sekolah offline, atau ketemu gebetan. Kembali ke topik. Aku mau membahas mengenai pembelajaran daring atau luringkah yang dilakukan jika pandemi ini berlalu. Nah, kalian semua pasti penasaran kan? Kalau penasaran, dengerin podcast ini sambil kalian mau makan atau apa. Pokoknya sampai habis. Nah, pertanyaan kayak gini tuh pasti sering banget kan kepikiran buat murid yang masih dalam pembelajaran secara daring. Karena kita kalau melihat situasi yang ada, banyak sekali murid-murid yang melakukan pembelajaran secara daring itu mengalami kesulitan dalam belajar. Karena kan kalau melalui daring tuh kalau kita lihat banyak sekali angka kemalasan tuh meningkat secara drastis. Dan gak hanya itu, banyak sekali kan tugas-tugas yang sangat memberatkan bagi siswa atau siswi dalam pembelajaran secara daring. Jika kita bertanya, manakah yang sangat cocok jika dilakukan jika pandemi ini berlalu? Apakah daring atau luring? Nah, jika kita melihat dari kedua sisi, yaitu di antara sisi daring atau luring, nah simpelnya gini, sederhananya gini. Jika melakukan pembelajaran secara daring, itu memang secara efisien memang sangat efisien, tapi secara efektif itu sangat rendah. Nah, jika secara luring, itu efektivitasnya tinggi, tetapi efisien rendah. Nah, jadi ada tolak belakang. Nah, ngerti kan? Nah, pasti ada yang bingung nih. Nah, kalau bingung aku mau jelasin lagi nih. Mengapa pembelajaran secara daring itu sangat tinggi efisiennya dan rendah efektivitasnya? Karena kan para murid hanya akan mengakses secara daring dan di mana saja dan kapanpun melalui gadget mereka masing-masing. Bangun tidur langsung buka laptop atau gimana gitu. Nah, jika kita melihat dari sisi efektif, tentu saja pembelajaran secara daring itu memang sangat tidak efektif. Karena kan kalau dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, sering tuh kayak jadi hambatan, kayak internet lah atau unstable lah, pokoknya gitu. Nah, berikutnya, mengapa pembelajaran luring sangat tinggi efektivitasnya daripada efisiennya? Jika kita melihat dari sisi luring, nah tentu saja kan para murid tuh ya melakukan pembelajaran secara luring gitu kan. Dan pasti kan kayak ya hampir sedikit lah yang kesulitan dalam proses menerima. Pasti kan kayak lebih ngerti gitu loh dari guru atau dosen. Jadi kan kayak lebih nyambung gitu, lebih gampang. Karena kan komunikasi yang baik kan ya tetap muka gitu kan, lebih dapat daripada lewat daring gitu. Nanti ada sinyal jelek lah, ada unstable lah, itu kan pasti kan sangat mengganggu gitu kan. Dan memang secara efisien tuh rendah karena harus repot-repot bangun pagi, OTW sekolah, belum ada yang jauh, belum ada yang macet lah, apalah, telat lah gitulah. Nah, setelah kita mengetahui dari sisi daring maupun luring, nah pertanyaan gini, pembelajaran manakah yang akan dilakukan jika pandemi ini berlalu? Daring kah atau luring? Nah, kalau menurutku pribadi, ya kalau jika pandemi ini berlalu ya yang harus dijalankan ya ya of course ya luring. Karena secara efektivitas ya kita lebih paham gitu, lebih dapat materinya gitu daripada secara daring. Tetapi dengan catatan harus mengikuti protokol kesehatan. Karena jangan mentang-mentang udah offline terus pandemi ini berlalu kayak nggak usah pakai masker lah terus apa berkerumun gitu. Jangan. Kita harus tetap waspada dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun harus waspada. Oke? Pokoknya tetap berdoa,
semoga pandemi ini cepat berlalu dan proses vaksin cepat terselesaikan sehingga kita bisa menikmati bersama-sama dengan teman dan juga yang lainnya. Dan pastikan kalian semua banyak yang merindukan sekolah offline, kuliah offline gitu. Kayak banyak momen yang kayak di secara daring tuh kayak nggak dapet gitu. Kalau secara luring itu kayak lebih dapet gitu momen-momen bersama teman, bersama dosen atau guru gitu kan. Nah, pokoknya berdoa biar corona ini cepat musnah, cepat pergi dari bumi ini. Karena kan pusing juga lama-lama kalau corona makin lama di sini kan. Aduh, kayak puyeng gitu. Nah, sekian dari aku. Semoga kalian menikmati podcast ini sambil makan, sambil minum, sambil ngerjain tugas. Dan semoga podcast ini mendapatkan atau menambah ilmu bagi kalian semua. Dan juga semakin waspada terhadap COVID ini dan terus melakukan protokol kesehatan yang sesuai dianjurkan oleh pemerintah. Yaitu apa? 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke, aku Moses Manuel. Semoga informasi dari aku melalui podcast ini berguna bagi kalian semua dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Aku Moses Manuel dan sampai jumpa di podcast berikutnya. I'm the Moses Podcast. Goodbye.